Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang Allah muliakan, pertama mohon maaf atas keterlambatannya. Yang kedua, mari kita sama-sama bersyukur atas setiap keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul di satu jengkal terbaik, yaitu masjid. Kita berkumpul di satu aktivitas yang disebut Nabi juga sebagai raudhah. Olah seorang yang mungkin belum memasuki raudhah yang pertama, satu tempat yang disebutkan antara mimbarku, antara rumahku dan mimbarku. Ukurannya hari ini kurang lebih 15 kali 22 meter persegi. Satu tempat yang sangat dirindukan orang untuk mendekat dan berdoa di dalamnya, raudhah. Tapi juga Nabi SAW menyebutkan kumpulan para sahabat yang melingkar di majelis ilmu juga disebut dengan raudhah, sehingga majelis ilmu juga disebut dengan taman-taman surga. Bersyukur jamaah kepada Allah karena sesungguhnya kemudahan untuk kita bisa belajar agama itu rezeki. Cahaya yang datang dari Allah itu rezeki, dan tidak semua Allah beri. Yang kedua, setelah cahaya ilmu, maka rezeki yang paling besar berikutnya adalah amal. Jadi kita mengerjakan apa yang telah kita fahami itu rezeki. Apapun maka masalah kita hari ini, apapun ujian kita hari ini, ibu sekalian, kalau masih Allah mudahkan kita dapat ilmu agama, jalan keselamatan itu bukan karena kita miskin kaya, tapi kita ini punya ilmu agama apa tidak. Yang kedua, amal. Apa yang akan ditimbang kalau kita tidak ada amalnya? Atau kita punya amal tapi tidak didasari dengan ilmu. Amal yang diterima itu tak sekedar ikhlas, ibu sekalian. Amal yang diterima itu kalau kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengikut Rasul kalau nggak belajar? Bisa beramal itu rezeki. Modal kita kelak ditimbang itu adalah amal kita. Hari ini setiap kita mungkin kondisi, keadaan, serta usianya masing-masing beda-beda. Saya yakini ada dan pasti beda-beda. Tapi ala kulli hal, apapun keadaan dan kondisi yang mungkin sedang Allah gilirkan itu terjadi pada kehidupan kita, selagi Allah masih menggerakkan ibu sekalian untuk majelis ilmu, difahamkan agama, dimudahkan untuk beramal soleh, syukurilah, itu modal penting kita selamat. Puncaknya jamaah sekalian, rezeki yang utama adalah istiqomah. Itu puncaknya. Jadi dapat ilmu, bisa beramal, kemudian istiqomah. Makanya istiqomah itu jamaah sekalian, kita terus menjalani kebaikan tuh gak kenal musim. Pokoknya asal masih hidup tunaikan kewajiban. Nah, itu istiqomah. Karena ada yang musiman, cuman puasa Ramadan saja. Nanti itu mungkin pas hari Jumat saja, atau mungkin pas khusus hari Senin saja, atau mungkin pas hari-hari tertentu seperti awal Dzulhijjah saja. Selepasnya seakan Allah itu tidak diibadahi. Padahal setiap detik Allah itu memberikan rezeki kepada kita, nafas, oksigen yang nyaman kita hirup ini. Banyak sekali kenikmatan Allah untuk kita semua itu per detik. Sehingga sedetik pun ini jamaah kita tak bisa ditinggalkan oleh Allah. Kita selalu ingin bersama dengan Allah, Allah menyertai kita. Nah, kita pingin amal tuh nggak sekali aja, tapi sampai mati, karena kematian seseorang waktunya adalah rahasia. Orang pingin husnul khotimah kalau nggak istiqomah nggak bisa. Jadi rezeki istiqomah itu adalah prasyarat untuk kita bisa husnul, karena kematian kita tidak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya apa. Penutupnya bagaimana? Coba orang berhenti sekarang, padahal sekarang itu kematian. Penutup kita sedang tidak beramal soleh.
Makanya jamaah sekalian, berdoalah bukannya sekedar mengetahui sesuatu, ya Allah berikan saya ilmu, tapi lanjutkan, ya Allah kuatkan saya bisa beramal soleh. Habis itu lanjutkan lagi, ya Allah rezekikan saya bisa istiqomah jalani kebaikan. Ngaji bisa istiqomah, sholat bisa istiqomah, kebaikan yang lain bisa istiqomah. Maka Nabi mengatakan, orang yang telah diberikan istiqomah, maka dia telah mendapatkan karomah. Kalau kita sering dengar karomah, itu identik dengan kehebatan-kehebatan tertentu yang dimiliki oleh orang. Bisa nggak kelihatan orang, hilang. Bisa nggak kena razia dia. Atau mungkin bisa nggak basah baju padahal kehujanan. Saktinya Sidin, kenapa? Ada baal manunya bajunya gitu. Bisa ya, itu loh karomah katanya. Karomah itu kata Rasulullah, a'zamul karomati luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung itu adalah kita melazimi kebaikan dan istiqomah. Semoga jemaah sekalian, ini nasihat mukadimah untuk saya dan sama. Jangan lupa minta 3 hal ini karena itu rezeki-rezeki besar. Satu apa tadi Bu? Minta ilmu, ya, minta pengetahuan tentang agama. Yang kedua, bisa beramal. Ya Allah kuatkan saya bisa beramal soleh. Yang ketiga, minta supaya bisa itu rezeki-rezeki besar ya mas sekali. Nah, Ramadan ini yang akan kita yang akan datang ini, semoga kita semua sampai ke sana, insya Allah. Itu tidak hanya kita minta supaya ketemu Ramadan saja, ini sering saya ingatkan di beberapa majelis akhir, tapi adalah permohonan yang lebih daripada itu. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama terdahulu adalah sehat walafiat. Ibu ketemu Ramadan kalau sakit, nggak bisa puasa, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ngaji, nggak bisa masak, dan rangkaian ibadah yang lain kan. Maka jangan lupa udah minta sehat dulu. Di antara permintaan pokok hariannya manusia itu sehat walafiat. Jangan lupa. Kemudian ketemu Ramadan juga sama, bisa beramal ini itu diminta semua itu. Boleh dirinci, boleh. Tidak hanya sekedar ketemu Ramadan. Nanti kalau ketemu Ramadan saja, ya memang ketemu bisa jadi Allah kabulkan. Tapi ibu bisa jadi nggak sehat, nggak maksimal beramal soleh. Ya, amalnya mungkin terbatas padahal sayang belum tentu ketemu Ramadan lagi. Karena memang mintanya yang penting ketemu Ramadan. Sama halnya lah Bu. Ibu pingin haji umroh, berdoanya cuma ya Allah mudah bisa umroh, titik, ya sudah. Mungkin ibu ketemu umroh tapi ditelantarkan sama travel, kan bisa jadi. Kan yang penting ibu umroh, kan mintanya cuma umroh, penting sampai ke sana kan. Maka didetailkan Bu, ya Allah berikan kami pendamping yang baik perjalanan umroh. Ya Allah berikan kami biru perjalanan yang amanah. Didetailkan Bu, ya. Jangan cuma ya Allah pengen umroh, ya sudah sampai ke sana gampang ya mah banyak sampai ke sana. Tapi mau ibadah kita nggak tahu mau ngapain ya, sholat sunnah apa ya, manasiknya kadang tidak jelas. Ya kan yang penting sana, apalagi cuman doanya yang dirinci cuman murah. Ya Allah, umroh ya Allah, murah ya Allah. Udah ketemu yang murah sebenarnya. Ya ketemu, tapi ya sudah tidak tahu murah itu apakah berkualitas kan nggak tahu ya kan. Ya makanya boleh kita merinci hal-hal yang demikian. Baik, tidak berapa lama lagi, tinggal beberapa hari lagi, ada yang Senin, ada yang Selasa nanti ya, mengawali Ramadan. Karena sudah masyhur tahun 2024 ini, 4 Hijriahnya 1445, terjadi perbedaan awal Ramadan ya. Jadi sudah siap dan sudah biasa dalam hal fikih. Yang penting bedanya bukan 2 hari. Asal beda sehari ya, dimaklumkan karena pijakan dalil sudut pandang yang berbeda. Memahami satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, Nabi mengatakan demikian, kamu harus ru'yah hilal. Puasalah kamu ketika melihat hilal, berbukalah kamu ketika melihat.
Ya, satu dalil tapi difahami bisa dua cara. Melihatnya ya di tempat kita, tak perlu lihat negara lain. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, asal informasi sampai kepada kita ya berlakulah hilal itu untuk kita pula. Yang penting tidak lewat dari 1 hari, harinya yang penting sama. Jadi kita duluan dari timur, barulah yang negara di arah barat sana. Yang penting harinya sama. Pendapat kedua, ru'yah global. Orang yang ru'yah lokal pun juga sama. Wah, ini kita ngikut orang banyak. Berpuasalah kamu dengan puasanya orang banyak, berbukalah kamu dengan berbukanya orang banyak. Dalilnya ya begitu. Nah, orang banyak ditafsirkan macam-macam. Bagian kelompok orang banyak sama dengan pemerintah. Silahkan pendapatnya. Kelompok yang kedua berpendapat orang banyak adalah jama'atun minal muslimin, kelompok besar kaum muslimin, ormas besar kaum muslimin. Ya itu juga tidak salah. Karena kelompok besar kaum muslimin beda kalau kelompok kecil tidak boleh diikuti nyeleneh. Rata-rata yang nyeleneh itu 2 hari sebelumnya. Patokannya bukan hilal, patokannya pasang surut air. Banyak torikoh nih di Indonesia kayak gitu. Nah itu nggak boleh diikuti karena kelompok kecil kaum muslimin. Itu hanya sekilas saja saya sampaikan supaya tidak bingung lagi dengan perbedaan. Ikuti yang membuat hati kita tenang dalam menjalankan syariat tersebut. Ya, jemaah yang Allah muliakan, pada pertemuan kita di pagi barokah ini, di antara poin penting yang ingin saya nasihatkan dalam menyambut Ramadan, jemaah yang Allah muliakan, adalah kesiapan hati kita. Kenapa hati harus siap? Saya mengajak ibu membayangkan betapa orang jalani sesuatu hatinya grundel, hati kita dongkol, hati kita kira-kira jalani itu ringan atau berat ibu? Berat. Atau begini saja, sampai itu tidak tahu yang nyuruh kita ini siapa. Apa baiknya orang yang nyuruh itu ke kita? Ya. Ada telepon saja di HP kita berdering, namanya nggak dikenal. Ini banyak ini nomor-nomor penipu. Ya entah alasan pakai atau BPJS lah, atau karena dia punya utang lah, atau apalah, pokoknya alasan telepon. Atau ibu katanya dapat paket, dapat hadiah, banyak telepon. Hari ini seperti itu. Ini kalau biasanya kita akan lebih ringan mengangkat kalau orang itu kita kenal. Satu. Yang kedua, bukan hanya kita kenal, ada orang yang kita kenal tapi kita males ngangkat karena kita dongkol sama dia. Ya dia lagi, tahu kita orangnya. Atau bahkan suami dan istri, karena ada masalah dengan suaminya atau istrinya. Meskipun kita kenal tapi kita nggak cinta, hilang namanya cinta, ya males kita ngangkat. Maka itulah energi yang harus kita kumpulkan sebelum kita jalankan perintah ibu. Saya ilustrasikan demikian supaya gampang kita memahami. Jalankan perintah itu akan berat kalau kita nggak kenal Allah. Yang nyuruh sholat itu siapa? Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Tak kenal Allah, ya jalani perintah itu. Udah kalau bisa enggak diperlu, ngapain? Apa perlunya? Allah perlu dengan sholat saya. Itu anggapan kita. Padahal kitalah yang perlu dengan sholat, karena kita perlu rezeki dari. Jadi kalau kita nggak kenal siapa yang menyuruh sama, maka berat itu. Yang kedua, kita nggak cinta. Kita nggak cinta. Itu berat sekali menjalaninya. Oleh karenanya dalam syariat, mengenal Allah itu dibarengi dengan mengenalkan tentang nikmat-nikmat Allah. Saya ulangi ya, mengenal Allah dibarengi dengan mengenalkan nikmat-nikmat Allah. Jadi cara ibu bisa bersyukur, syukur itu contohnya bisa taat. Ibu kenapa kok sekarang mau sholat? Waduh, alhamdulillah banget Pak Ustaz. Nah itu cara syukur yang bagus gitu, dipakai sholat, dipakai taat. Karena Allah katakan, inna a'toinakal kautsar, kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Maka perintah Allah untuk bersyukur gimana? Tumpeng buat tumpeng atau apa ya? Allah katakan enggak. Fasalli li rabbika, suruh ibadahmu kalau syukur itu. Allah tuh suka cara syukurnya setelah alhamdulillah adalah ibu ibadah kepada Allah. Allah suka. Orang Quraisy dapat nikmat banyak. Ka'bah selamat, Mekah selamat dari pasukan Abraha. Musim panas
mereka mudah cari makan ke daerah Syam, daerah dingin. Musim dingin mereka bisa berdagang cari uang di daerah pinggiran pantai Yaman. Rihlatas sita'i wassaif. Mereka dapat rezeki banyak sekali, maka Allah perintahkan untuk bersyukur. Cara bersyukurnya gimana? Fal ya'budu rabb hadzal. Jadi cara bersyukur yang paling tepat itu ibadah, ibu-ibu. Ibu rajin melaksanakan perintah Allah, itu cara syukur yang Allah suka. Nah, ini penting jamaah. Jadi Allah itu kemudian membentangkan nikmatnya yang sangat banyak. Kemudian kita suruh nginget-nginget ibu, A sampai Z, sampai umur ibu sekalian di usia seperti ini, berapa nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya, sampai Allah mengingatkan di surat Ar-Rahman itu 33 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tujuannya untuk apa? Supaya kita mudah bersyukur. Kutiba alaikumus syiyam, siap ya Allah. Seharian nggak makan, siap ya Allah, gitu. Sholat sehari 5 kali, siap ya Allah. Kenapa? Kita ingat Allah tuh baik banget sama kita, itu penting. Jadi mengingat kebaikan Allah itu akan memunculkan cinta. Kalau sudah cinta, tidak ada perintah yang berat dilakukan oleh orang yang telah cinta. Bahasanya gombalannya anak muda, gunung tinggi kan mendaki, lautan luas, meski orangnya nggak bisa berenang. Itu ibu-ibu, kenapa? Dia sudah telanjur cinta. Seakan-akan dia bilang halangan apapun saya akan terjang. Enggak ada. Mas berat mas beras itu. Oh enggak, masih ada lagi kah katanya. Baru sudah tersiok-siok jalannya. Karena sedang jalani perintah, mikul beban. Tapi perintah itu datang dari orang yang dia kenal. Yang kedua datang dari orang yang dicinta. Nah energi itu jamaah sekalian yang pertama yang harus kita hadirkan di Ramadan. Mau perintah seberat apapun, kalau tahu Allah itu baik banget sama ibu-ibu, mau diperintah apa saja ibu jalan insya Allah. Gak ada datang Ramadan, ya aduh puasa lagi. Tiap hari nyoretin kalender seminggu, aduh masih 3 minggu ya Allah. Nah ini tanda ada masalah di hati kita. Kenapa sampean kok nggak ridho disuruh, kok berat betul disuruh? Nggak kenalkah kita sama Allah? Atau kurang baikkah Allah kepada kita? Itu pertanyaan untuk kita semua. Ini berarti masalahnya apa bu? Kalau kita simpulkan masalah iman. Masalah apa? Iman. Kalau kita beriman, percaya sama Allah, ngerti Allah, ya ngerti pembalasan, ngerti baiknya Allah sama kita dengan Ramadan itu ampuni dosa kita, ngabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah di Al-Baqarah, deretan ayat puasa itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa-doa ketika mereka mau berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bina. Kalimat yu'minu diulangi lagi, asal kamu beriman. Jadi modal pertama itu Bu. Harus ada dalam hati kita. Kenali Allah, kenali kebaikan Allah sampai muncul kita cinta. Sampai nanti kita beriman, apapun yang disampaikan Allah percaya kita. Masalahnya Bu, orang itu nggak mau menjalani sesuatu itu karena nggak percaya itu. Itu pertama kali, itu penting. Saya contohkan, kenapa masjid ini nggak ramai betul? Karena untuk percaya dengan balasan Allah datang ke masjid itu nggak gampang. Sekarang saya contohkan, kalau janji Allah itu wujudnya kelihatan. Nah ini penting. Pertanyaannya tadi kan gini, kita ini karena nggak percaya sehingga kita berat jalani sesuatu. Tapi kalau ibu percaya, dikejar. Ibu kalau di sini ini ada emas 10 gram. Ibu kalau bisa buka ruangan ini dapat emas 10 gram. Ada yang jalaninya dengan antusias, bongkar gimana caranya bisa buka itu. Kenapa? Dia percaya dalamnya ada emas 10 gram. Tapi kalau orang ragu, Mbak ngapain capek-capek sama di situ tuh? Di tengah hari bulan Ramadan, tahun berapa saya lupa tuh yang ramai berita, banyak orang kaya bagi harta dengan cara yang salah. Harta itu paling bagus diantarkan. Kalau kita kaya, itu pahalanya lebih gede dibanding orang dipanggil. Ya, maka zakat itu diantarkan, bukan kita ngambil. Bagusnya afdalnya demikian. Ada orang kaya bagi zakatnya di lapangan terbuka,
Ada yang hambur-hambur duit dari helikopter. Ya, ada model macam-macam. Nah, masalahnya itu kenapa bagi-baginya milih jam 1 siang? Itu sering terjadi itu, bagi-bagi amplop, bagi-bagi zakat katanya. Undangannya jam 2. Di mana? Di lapangan, Bapak. Ini zalim, Bu, orang kaya seperti ini. Saya ingin contohkan ini untuk apa? Kenapa banyak orang berduyun-duyun datang ke lapangan itu? Panas, terik. Datang mereka ke sana. Kira-kira kenapa, Bu? Dia tak dapat informasi kalau di sana ada pembagian zakat. Yang kedua, karena dia percaya. Coba kalau nggak percaya, ngapain datang ke sana? Karena mungkin orangnya tokoh dikenal, sehingga percaya Presiden. Apalagi tahun kemarin sudah kejadian, ya kan? Percaya, datang ke sana. Meskipun akhirnya kecewa, dibuka 20.000, 25.000. Nah, panas-panas, sesek. Waktu itu ada bahkan korban meninggal karena berdesak-desaan apa rebutan amplop, ya. Itu sampai desak-desakan bawa anak kecil, korban nyawa kan bisa jadi. Tapi kenapa orang semangat? Karena percaya. Yang kedua, kelihatan wujudnya. Ini saya sering contohkan gitu. Soft pertama ada emas 5 gram setiap sholat. Penuh nggak masjid itu? Kalau belum komat, belum dibuka gitu. Sekali dibuka, geruh gitu. Kenapa? 5 gram, 3 gram, 2 gram, 1 gram, 0,5 gram, 0,25 gram, nah gitu ya. Turun ke belakang. Bisa dibawa pulang. Semangat nggak orang? Sama-sama percaya. Yang kedua, kelihatan. Maka jamaah, dalam syariat ini kenapa berat kita itu percaya? Karena kita diperintahkan percaya sama yang gaib. Itulah bahasan iman pertama kali dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Itu nomor 1 bahasan iman dalam Al-Quran, beriman kepada yang gaib. Kenapa? Karena banyak janji Allah itu nggak kelihatan oleh mata kita. Puasa janjinya gaib. Ar-Royan, wah surga Ar-Royan, Allah belum tentu. Kita bilang begitu, waliyadzubillah. Kita ini diberikan oleh Allah bentangan kebaikan yang luar biasa, cuman banyak nggak tertarik karena memang nggak kelihatan. Dia bilang gajiku tetap aja nggak naik-naik, malah tekor puasa ini, buka sekian, sahur sekian, waduh. Kalau nggak beli ya lapar gitu ya. Akhirnya katanya lebih banyak pengeluaran di puasa ini. Ya, ini berarti karena menyikapi puasanya jangan cuma kenyang makan, sudah begitu puasa. Ya ini jamaah sekalian, ayo selain kita kenali Allah, kenali kebaikan Allah supaya kita itu cinta sama Allah. Ya. Kemudian beriman Ibu, kita harus percaya. Bu. Ya, inilah kenapa ya ayyuhalladzina amanu panggilannya. Bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu barulah kutiba alaikumus. Karena iman itu yang menjadi pendorong orang akan ringan berpuasa. Iman itu yang menjadikan orang meskipun kayak manapun ingin menunaikan haji dan umroh. Karena termasuk rukun Islam itu haji. Itu iman. Jadi nggak ada ceritanya orang beriman kemudian dia ketika ditawari, ayo haji, tunggu panggilan. Panggilannya sudah ada, suara itu ada, sama kayak HP ini. HP ku nggak bisa ya, sinyalmu rusak. Sama, kenapa orang nggak bisa menangkap panggilan Nabi Ibrahim? Karena imannya rusak. Jadi nggak ada ceritanya karena belum dipanggil tuh nggak ada. Itu salah istilahnya. Ya memang belum dipanggil Ustaz. Panggilannya sudah ada. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim umumkan, panggil orang ke sini tuh haji umrah. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggil itu mereka akan datang dari seluruh sudut bumi, ya, dan mereka akan datang dengan onta yang sangat kurus, menunjukkan saking tipisnya duitnya untuk berangkat. Tapi mereka datang ke sini, apa magnet yang membuat orang tertarik datang? Iman. Kalau nggak ada iman, Bu, ngapain 30 juta ke sana umroh? Ngapain sekian puluh juta ke sana? Kalau nggak ada iman itu menganggap kesia-siaan. Tapi kalau orang beriman yakin akan janji Allah bahwasanya pemutus kefakiran itu salah satunya umroh. Salah satunya. Kalau dia yakin
berangkat Bu, tidak ada rugi 30 juta itu tidak rugi. Allah jadikan keberkahan hidup selepas itu hal yang sangat dicari oleh orang, ketenangan hati. Semakin kita merasa dekat dengan Nabi, itu mahal harganya Ibu. Jadi iman itu dasar kita mau puasa ini. Makanya Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Syarat kita mendapatkan ampunan, ghufirallahu, kita akan dapat maghfirah itu syarat pertamanya imanan wa ihtisaban. Jadi iman itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan keridhaan, penuh dengan keikhlasan, itu iman. Jalani perintah itu. Nah, barulah dapat ampunan. Kalau jalaninya tiap hari ngeluh terus, aduh, jam berapa bukanya? Ya, baru lihat jam bukanya kapan. Fokus kita hanya bukanya apa kita hari ini. Bukan amal apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini juga jangan salah fokus ibu-ibu. Nasihat saya kita bersama. Fokus penting juga, terutama kalau kita ngajari anak-anak puasa. Nanti buka apa ya, sahur apa ya, penting difikirkan. Tapi bukan jadi fokus utama, sehingga kita lupa beramal hari itu yome itu kok. Ternyata amal apa ya kita hari ini, ngapain ya? Ya hari ini kita baca Quran sekian, hari ini kita silaturahim, hari ini kita ke masjid ini. Nah, itu kita pikirkan jamaah. Ini supaya berbeda Ramadan kita dengan sebelumnya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahmatullah, supaya ringan kembali kita jalani perintah Allah. Kita harus memahami bahasa kasih sayang Allah nyuruh kita melakukan sesuatu. Jadi kita harus yakin Allah nyuruh kita itu pasti karena Allah sayang kepada kita. Itu wajib yakin. Kalau mohon maaf jemaah, ada anak yang sadar bahwasanya orang tuanya mungkin marah atau apa, itu sadar oh ibu itu sayang sama kita. Ya. Kita itu berat nggak mau dimarahin? Biasa saja karena ibu memang sayang sama kita. Malah kita merasa susah hati kalau kita nggak diperhatiin, nggak pernah dimarahin, nggak pernah dikasih tahu. Wah jangan-jangan kalau sudah nggak sayang lagi, jarno biar aja kamu. Mau pulang jam berapa, mau masuk terserah kamu. Nah, itu malah nggak sayang jadinya. Ya, ketika kita sudah dibiarin, udah terserah kamu, nah, itu sudah bahasa emosi itu. Tapi kalau masih ayo, kok belum pulang sih ayo mandi mungkin kita agak cerewet. Tapi kalau anak itu paham, itu bahasa kasih sayang, jemaah sekalian. Maka samalah dengan saum, sama dengan sholat. Kalau kita disuruh oleh Allah sesuatu, apalagi ibu, kita disuruh Allah diawali dengan panggilan hai orang-orang beriman, maka sudah jangan ragu lagi, pasti baik kalau kita melakukannya. Jangan merasa berat lagi kita puasa, karena Allah memanggil ke orang beriman. Jadi kalau ada panggilan dari orang beriman, ujungnya pasti kebaikan. Karena nanti kita bisa buka tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan kalimat ya ayyuhalladzina amanu pertama kali di surah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah. Ayat berapa Bu? Ya ayyuhalladzina amanu pertama kali. Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an itu banyak. Nomor 1 ayat 104. Al-Baqarah 100. Itu ya ayyuhalladzina amanu sebelumnya enggak ada, ya itulah pertama kalinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Di situ kalau Ibu buka tafsir Ibnu Katsir, saya enggak bahas isi itunya, tapi hanya mengingatkan tentang satu kalimat keterangan penting tentang ya ayyuhalladzina amanu yang pertama kali. Di tafsir Ibnu Katsir beliau mengutip perkataan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ini jemaah kalau di Google bisa dicari tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 100. Tidak ada keterangan itu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'tumullahu yaqul." Kalau Anda mendengar Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Firman-Nya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'ak. Pasang telinga kita baik-baik kepada ayat itu, kata Ibnu Mas'ud. Apa sebab? Fa innaha khairun ya'mur bihi aw syarrun yanha anhu. Kata beliau, karena tidak ada kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti kebaikan. Satu,
bisa jadi kebaikan yang kita disuruh untuk mengerjakan, seperti kutiba alaikumusiyam itu kan kewajiban. Memang harus diwajibkan, iya, karena itu sangat baik bagi kita. Nanti kita akan kupas kenapa kok itu baik puasa itu untuk kita. Yang kedua, bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu isinya larangan gitu. Kita dilarang apa? Sudah, tinggalkan memang yang dilarang itu. Karena apa? Karena setiap Allah melarang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti kebaikan. Kalau kita betul-betul mendengar larangan itu, kita tidak mau melakukan kemungkaran itu, maka kita akan dapat banyak kebaikan. Karena Allah itu sayang sama kita. Jadi nasihat sayangnya Allah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sekarang kita tanya, puasa itu baiknya apa, Pak? Sampai kita dipaksa. Jamaah, dalam diri manusia Allah titipkan kepada kita itu, bagi manusia itu ada namanya syahwat, kecenderungan, dorongan, keinginan untuk sesuatu. Itu dalam diri manusia. Beda dengan setan, beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak ada syahwat, makanya malaikat itu taat. Kalau kita baca ayat yang viral, Tahrim ayat yang ke-6, surat 66 ayat 6, viral ya, kita sering dengar ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, nah, amanu lagi kan, orang-orang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Nah, Allah menceritakan di ujung ayat 6 ini, di ujung ayat 6 surat 66 ini, ciri-ciri malaikat penjaga neraka. Malaikat itu bukan seperti manusia. Kalau penjaga sipir, penjaga penjara, itu manusia, ada syahwatnya, ada keinginannya, macam-macam. Ya, saya pernah bertugas ke misi di LP, macam-macam namanya, sudah akrab dengan keluarga pengunjung. Ya kadang, Bu kalau kesini bawa peyek ya, katanya begitu. Oh iya, tahu yang ngejenguk itu bisa enak bikin peyek. Ada permintaan, terkadang wah pokoknya ayo ini periksa semua badan, wah tegas gitu. Kadang ya malas gak usah diperiksa ya. Sama orang jaga jalanan, portal kadang dibukain orang, kadang nggak mau dibukain, padahal sama-sama syaratnya nggak lengkap. Itulah manusia, berubah-ubah Bu, manusia itu kan ada syahwatnya. Lihat yang ini, oh nggak di maaf nggak boleh masuk. Lihat yang mungkin kinclong-kinclong, silakan Mbak, monggo. Dulu ini piye tuh Pak Satpam ini? Ya, padahal dia juga maling mungkin, tapi penampilannya keren gitu ya. Penipu, nah banyak orang ketipu tuh gara-gara syahwat juga ibu-ibu. Ya, syahwat. Padahal itu memanfaatkan orang-orang yang punya daya tarik untuk nipu orang, gitu ya. Nah, tapi itu sudah saya ceritakan syahwat. Kalau malaikat tidak ada seperti itu tergoda, Ibu. Makanya malaikat penjaga neraka yang diceritakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah katakan gimana? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ayat yang ke-6 surat 6. Mereka tidak pernah bermaksiat sekalipun sama Allah. Tidak pernah protes. Wa yaf'alun, mengerjakan apapun yang Allah suruh. Itu malaikat. Kalau manusia, ya kadang melaksanakan, kadang tidak. Maka Allah itu pingin sayang kepada kita. Jangan sampai kita nggak mengerjakan gitu. Kalau nggak mengerjakan kan berarti kita nggak beramal. Kalau nggak beramal bagaimana masuk surga jemaah sekalian? Makanya sayangnya Allah kepada kita yang tahu kita dititipin nafsu, karena beginilah ciptanya Allah. Allah melatih kita satu amalan, satu kegiatan untuk bisa mengelola nafsu, mengerim nafsu. Jadi bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan atau mengebiri nggak bisa. Nafsu itu fitrah. Malah orang nggak ada nafsu masalah. Justru orang punya keinginan itu normal. Ibu-ibu di sini ada yang nggak suka emas? Ada? Hah? Ada nggak Bu? Emas 5 gram, 10 gram. Mau semua ya? Nah itu fitrah Bu. Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Fitrah syahwat itu. Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi fitrah syahwat. Fitrah kita ini punya syahwat. Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubbus syahwat,
kecenderungan menyukai syahwat, menyukai sesuatu. Dan yang disukai itu ada 6 kata Allah dalam ayat ini. 1 minan nisa, lawan jenis. Di sini perempuan. Ya, Ustadz, berarti ini khusus laki suka dengan perempuan. Kalau perempuan tidak dengan laki-laki? Ya enggak. Laki-laki memang lebih dominan cenderung kepada perempuan, lebih cepat maksudnya. Ya, dia cuma pandangan pertama bisa langsung I love you. Kalau perempuan prosesnya lebih lama. Jadi bukan berarti wah ini cuma bagi laki-laki aja ini, dijadikan cenderung pada an-nisa, perempuan. Laki-laki cenderung pada perempuan. Berarti kalau kita mungkin nggak kena dalam anda, banyak kok perempuan tertarik dengan laki-laki. Cuman Allah menyebut yang paling mayoritas. Kebanyakan laki-laki lebih cepat suka dengan perempuan dibanding perempuan suka kepada laki-laki. Prosesnya lama, ya, nggak bisa aku cinta pada pandangan pertama, itu nggak bisa. Itu gombalannya laki-laki. Ya, sama halnya juga jamaah sekalian, suami meninggal sama istri meninggal. Coba survei menunjukkan siapa yang lebih cepat menikah lagi? Dijawab ibu-ibu, kan? Jadi suami istrinya meninggal sama istri suaminya meninggal, yang lebih cepat menikah lagi adalah suami yang istrinya meninggal. Quran itu tidak pernah salah, ya begitu. Cenderungnya lebih dominan laki kepada perempuan. Yang kedua, syahwat itu kepada anak. Ada orang yang kuat dengan tangisan perempuan, tapi nggak kuat dengan tangisan anak. Wah, kuliah sekian ratus juta, sekali nih aja Pak, nanti kan Bapak bisa mengembalikan. Korupsi itu bapaknya. Demi anak dilakukan. Kalau demi istri belum tentu. Macam-macam godaan orang itu. Ada yang kecenderungan orang yang dominan bukan kepada perempuan, bukan pada anak, tapi masalah duit. Anak istri titip payah semuanya. Enggak diurusin, yang penting dapat duit banyak. Ya ujiannya orang gitu di matanya macam-macam. Wis pokoknya pikirannya duit aja, anak istri enggak urus, pokoknya duit ya. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah, itu nomor 3. Yang keempat, masih surat Al-Imran ini. Al khail al musawwamah, kuda tunggangan, kendaraan. Jadi normanya orang itu memang suka sama kendaraan itu. Itu Allah yang nyatakan. Makanya orang punya sepeda pengen punya motor pengen punya mobil. Mobil Karimun pengennya yang lebih gede lagi, Avanza pengen lagi Land Cruiser. Terus naik sampai pengen punya jet pribadi. Nggak pernah selesai memang kalau dituruti, ya itulah namanya syahwat. Selalu pingin melihat yang lain lebih bagus lagi, itu syahwat namanya. Kita sudah punya kendaraan nyaman, tapi kalau ada yang lebih nyaman di sebelahnya, pengen lagi apa enggak? Itulah namanya syahwat. Itu yang berikutnya, yang kelima, al-an'am, binatang ternak. Itu syahwat. Nah, ternak ini punya tafsir banyak. Satu, benar-benar ternak, sehingga banyak orang tuh lalai dengan piaraan. Ibu mungkin membuktikan tuh. Orang kalau sudah hobi, nah ini juga hobi, ditafsirkan dengan hobi. Syahwat seseorang itu dicenderungkan kepada hobi tertentu. Orang kalau sudah hobi, subhanallah, bisa lupa semua. Hobi mancing. Mancingnya bukan mancing di kali. Gimana? Yang kalau ke pulau tertentu itu sewa kapalnya bisa 10 juta. Sewa kapalnya minimal paling dekat dengan 2,5 juta. Tapi namanya hobi, gampang keluarnya. Ban mobil. Kalau namanya hobi, Bu, dibeli, Bu. Padahal belum tentu susu anaknya masih ada gitu. Tapi namanya hobi. Itu godaan, itu syahwat. Nah, Ramadan hadir itu untuk membuat syahwat kita itu mikir gitu loh. Mikir, ini boleh nggak ya? Ini nggak ya? Itulah kebaikan dari Ramadan. Melatih syahwat kita minimal ngempet, nahan mulai terbit fajar sampai tenggelam mata. Namanya pingin tuh fitrah Bu. Seneng itu fitrah, boleh. Yang terakhir, yang keenam, al-hars sawaladam, bisnis, tempat kita cari uang, tempat kita cari makan. Allah katakan dzalika mataul hayatid dunya. Ini yang saya baca masih surat Al-Imran ayat 14. Inilah kenikmatan dunia yang kalian cenderung untuk menyukai itu. Fitrah, suka dengan itu. Malah nggak normal kalau orang nggak suka dengan ini. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya dengan Ramadan tadi?
Ramadan melatih kita untuk mengendalikan keinginan kita kepada Nabi. Jadi kalau lihat orang, ini bukan milik saya ini, oh nggak boleh. Itu latihannya. Maka dalam Ramadan kita dilatih bukan hanya menahan dari sesuatu yang haram sampai yang halal. Suami istri itu halal. Tapi karena Ramadan berani siang hari, oh puasa 2 bulan berturut-turut. Saumu syahraini mutatabi'ain. Oh banyak sekali kafarahnya, kita mikir gitu. Makanya Allah itu maksa kita. Karena manusia cenderung kalau nggak dipaksa tidak melakukan. Coba kalau puasa cuma sunnah, siang hari ada yang menggoda gitu, tertarik, es doger kah, es dawet kah, atau apa, uangnya di kantong ada, ya Allah, kemis depan lagi ya Allah. Itu kalau sunnah. Coba kalau puasa Ramadan, mikir kita bu, karena mengganti puasa yang sengaja kita batalin, itu dosanya seakan-akan nggak bisa diganti dengan kodok di waktu yang lain. Meski tetap ibu harus mengkodok, tapi saking besarnya dosanya seakan-akan nggak bisa diganti gitu. Nah kita mikir mau batalin di tengah hari sengaja itu. Kenapa Allah seakan maksa kita? Karena Allah sayang supaya nafsu kita tidak liar. Nafsu kita ada pengendali. Minimal latihan 29 hari. Ustadz, kenapa 1 bulan? Ada jurnal pernah saya baca tentang rokok. Orang-orang yang serius pengen berhenti rokok. Rokok itu harganya berapa sekarang? Ibu ini pernah suruh belikan rokok. Berapa harganya ibu? 20? 30 bu? 30. Kalau sehari 1 slot. 30 hari 900 bu. Hah? Iya. Ibu mau nggak dikasih uang 900? Dikasih? Masa nggak mau bu? Dikasih uang itu untuk jajan. Mau? Ah, suruh suami yang berhenti ngerokok. Uangnya ditabung untuk ibu. Masya Allah. Nggak bisa. Nah, Ramadan itu bisa momentum. Jurnal yang pernah saya baca. Jadi, nikotin dalam darah yang membuat kita kecanduan itu akan hilang di atas 21 hari. Jadi kalau orang melatih nahan itu nggak ngerokok 21 hari, insya Allah bisa berhenti deh. Kalau serius mau berhenti. Tapi kalau serius ya, sungguh-sungguh, aku pingin 900 ribu duit rokokku tak kasih istriku. Wes, jos itu. 21 hari ngempet, sahur buka nggak ngerokok. Katanya nggak hidup Ustadz kalau nggak ngerokok. Kata siapa? Buktinya 5 menit lagi mau adzan subuh. Sampai kesiangan bangun. Milih ngerokok atau minum air? Saya yakin dia minum air. Buka, Allahu Akbar. Nyumut rokok atau minum air? Minum air dulu pasti, baru nyumet rokok. Berarti dia bukan pilihan utama gitu. Jadi masih bisa hidup orang tanpa rokok. Itu berarti cuma nafsu. Gitu ya. Jadi itu contoh. Kenapa Allah ngelatih sebulan? Karena kebiasaan itu kalau sudah lebih dari 21 hari akan jadi kebiasaan yang baik, pembiasaan. Ibu nggak pernah ngaji, Ramadan itu fokus cari pengajian. Itu nanti kalau di luar Ramadan nggak ngaji, ibu nggak bisa tenang itu. Aduh di mana ada pengajiannya? Begitu. Ibu terbiasa sholat 5 waktu aja. Kalau kita nggak sholat nggak bisa tidur bu. Sholat saya bisa tidur kita. Nah inilah apa jamaah sekalian yang Allah muliakan, pentingnya kita itu menyambut gembira Ramadan karena ini adalah bagian kasih sayang Allah agar nafsu kita ini minimal bisa terkendali. Ustadz, kalau nafsu terkendali faedah yang lain apa? La'allakum takun gimana Ustadz? Jadi supaya takwa kita itu menjadi penguasa dalam hati. Ini ibu-ibu. Dalam diri manusia itu, ini bukan jin, bukan setan, bukan malaikat ya, manusia. Itu ya ada baiknya orang, ada jeleknya orang. Sejelek-jeleknya orang saya yakin dia ada baiknya. Ya kayak ikan lah. Segemuk-gemuknya ikan ada durinya. Betul ya? Pasti ada. Pasti ada itu. Kita ini sebagus-bagusnya ada celahnya.
Sejelek-jeleknya ada baiknya. Cuman saat itu mungkin baiknya sedang tenggelam. Rumusnya gimana Ustaz? Nah, Ramadan kok bisa membuat orang itu lebih baik? Gini, bawaan jelek dalam bahasa Arab namanya fujur. Bawaan baik dalam bahasa Arab namanya takwa. Nah, Ramadan itu tujuannya la'alakum, berarti supaya bawaan apa yang muncul? Baik atau yang jelek? Baik kan? Nah, yang baik ini, takwa ini bawaannya ruh. Datang dari Allah ruh, masuk dalam diri kita di usia 120 hari ibu hamil itu ruh masuk dalam janin kita. 120 hari. 40 hari nutfah bercampur sperma dengan indung telur perempuan. Berproses 40 hari lagi jadi alaqah, seperti lintah kenyang makan darah merah begitu. Ya, 40 hari lagi jadi mudghah. Daging siap dibentuk manusia. Nah, barulah datang ruh. 120 hari. Nah, ruh itu membawa bakat baik namanya takwa. Karena ruh datang dari Allah, dia membawa takwa. Sementara jasad manusia itu tercipta dari dua hal. Satu, mintin, saripati tanah. Yang kedua, ma'in mahin, air mani yang hina. Itu unsur jasad kita. Nah, karena unsur jasadnya terbuat dari sesuatu yang hina menjijikkan. Hina adalah tanah, kita nggak mungkin ngumpulin daki, ya kan Bu? Nah, kita buang kan? Karena dia hina, diinjak tanah itu. Yang kedua menjijikkan, air mani. Berarti jasad kita ini, ya asalnya yaitu Bu, hina menjijikkan. Nah, itu membawa bakat apa? Bakat buruk namanya fujur. Ketika bertemu ruh, Allah katakan wa nafsin wa ma sawwaha. Sudah bisa bernafas kita ini. Fa alhamaha fujuraha. Lanjutannya wa taqwaha. Jadi kalau sudah berkumpul, jadi sudah hidup orang, maka bertemu dua sifat, fujur sama takwa. Fujur bawaannya jasad, takwa banyak bawaannya ruh. Nah, sekarang begini, ibu tiap hari lihat saja orang-orang yang hidupnya cuma ngurusin jasad ini makan minum beranak beristri tidur kerja makan minum wis gitu aja, maka syahwatnya akan liar. Hadirlah Ramadan supaya kita peduli dengan ruh itu. Supaya apa? Karena ruh itu membawa bakat apa tadi? Takwa. Supaya kita jadi baik Bu. Tiap hari selama 11 bulan bisa jadi kita lebih sering memenuhi jasad, sehingga kita tuh bawaannya pengen berbuat dosa aja. Nah, Allah tuh sayang sama kita, menghadirkan 1 bulan Ramadan supaya ruh itu hidup dan dia menguasai hati kita. Kalau sudah dia jadi penguasa, Ibu tanda kalau takwa itu ada, apa-apa Ibu mikir, mau lihat mikir, mau dengerin apa, ini nggak perlu buat saya ini, mikir, mau melangkah kemana, mikir. Ciri khas hati yang takwanya sedang hidup, Ibu akan diringankan untuk beribadah. Itu ciri khasnya. Berarti ini sedang dikuasai oleh apa namanya takwa. Tapi kalau bawaannya ke masjid berat, bawaannya kita berat untuk melaksanakan taat, itu tanda hati kita sedang dikuasai oleh fujur. Kalau di Indonesia gampang ya, Ibu tanda ruh kita sedang hidup atau mati, gampang loh kelihatan. Kalau di sini dikondisikan di Ramadan, kalau di tanah suci nggak perlu Ramadan Bu. Ibu jam berapapun ringan ke masjid, jam 3 kah bangun. Kalau di sini belum tentu kita ke masjid kan, belum tentu kita bangun. Kalau di sana kita bisa ringan, itu tanda ruh kita sedang hidup di situ. Tanda lagi kita nggak gampang emosian, tuh ruhnya hidup. Karena orang takwa itu mikir, apa ini ya? Ibu sandal hilang contoh di depan sana, di sini hilangnya. Oh, apalagi sandalnya harganya 5 juta. Sandalnya sehari ini Bu. Mungkin ada berliannya setitik gitu ya. Ya. Nggak kelihatan kan ada tai lincungnya di situ. Subhanallah, ibu-ibu ya, kadang diinjak sedikit marah. Roh kita ini kalau sedang bermasalah, dunia Bu, dunia kita kecewanya juga karena dunia. Cuma di sana beda kalau kita lagi umroh atau haji hilang, malah masuk masjid lagi kita sholat 2 rakaat. Rabbana dzalamna anfusana ya Allah. Apa salah saya ya Allah, ampun ya Allah, kok sampai hilang sandal saya ya Allah.
Kalau di sini beda. Mana pengurus masjid? CCTV-nya nggak fungsi kayak ini. Kok nggak ada locker sendalnya? Kenapa nggak ada satpamnya yang jagain sandalnya jamaah? Panjang ceritanya. Kalau roh kita sedang bermasalah itu bawaannya kita tuh kecewa sama dunia. Nah kalau Ramadan Bu, Allah melatih kita supaya senang dengan akhirat. Yang awalnya orang nggak ke masjid, coba awal-awal Ramadan ke masjid loh Bu itu. Rame terawih itu, serius saya. Itu memang Allah menghadirkan suasananya seperti itu. Aturannya tiap hari. Cuman Allah melatih. Tinggal kita istiqomahi. Ada yang nggak menangkap sayangnya Allah ini. Wah kenapa ya ini berhenti baru seminggu. Padahal lanjutkan saja. Sampai lebih dari 21 hari akhirnya jadi kebiasaan. Nah, ini saya ingin sampaikan di akhir majelis. Jangan menyambut Ramadan dengan apa? Berat hati, Bu. Tangkap ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah sayang supaya takwa kita itu yang mendominasi. Kalau sudah takwa dominasi, nah itulah kunci keselamatan. Takwa itu adalah perisai, pelindung agar kita itu selamat dunia dan akhirat. Jemaah demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Cari ilmu untuk memperkuat lagi supaya kita nggak salah prioritas amal. Ini sebagai penutup saya sampaikan. Ya, apa ya prioritas amal saya di Ramadan ini ya? Yang jangan terlewatkan lah, terutama saat sahur dan berbuka. Saya ingatkan itu. Ibu punya banyak keperluan, kita punya banyak dosa. Mati bisa kapan datangnya. Yang kita lewatkan sahur buka, ujian kita di Indonesia itu televisi. Acaranya memang menghibur, ketawa-ketawa. Tujuannya kalau sahur biar nggak ngantuk, kalau mau buka biar nggak kerasa tiba-tiba adzan. Padahal kita telah dibuat melewatkan waktu paling mustajabnya orang berdoa ketika puasa. Sahur buka. Buat list permintaan silahkan. 10 permintaan. Ya, atau berapa silahkan tulis. Ya, saya punya beberapa testimoni hamba Allah yang seperti ini. Itu beliau sampai bersaksi tidak pernah Allah nggak mengabulkan 50% paling nggak dari doa yang saya baca setiap sahur dan buka. Nggak pernah. Pasti itu 50 ke atas. Diulang-ulang itu sahur buka. Kita punya banyak keperluan. Itu momentum paling tepat. Ini nasihat saya. Cari amalan prioritas. Apa ya? Kasih makan orang puasa. Amalan prioritas Quran. Rasul itu menggabungkan antara puasa, Quran dan dermawan. Rajab Al-Hambali mengatakan siapa yang mengumpulkan 3 ini, puasa iya, dermawan iya, Al-Quran ya iya, aujabat lahul jannah. Wajib surga dimasukinya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ada yang ditanyakan Ibu-ibu? Dalam kitab Tazkiyatun Nafas tentang bab ghibah, ya, di situ disebutkan ada 2 hal. Satu, ketika orang yang kita ghibahi sampai beritanya, maka kita tidak diampurkan sebelum kita datang ke sana. Tapi ketika orang yang dighibahi belum sampai berita kita itu menghibahi dia, maka tak perlu kita datang ke sana. Cukup kita menutup aibnya. Dan juga ketika ada orang membicarakannya kita mengingkari. Enggak, beliau nggak kayak gitu kok. Kita yang justru menutupinya. Ya, jadi kalau ghibah kita tentang seseorang itu beritanya nggak sampai ke orang tersebut. Tapi kalau orang itu sudah tahu kalau kita suka bicarakan dia, belakang kita lewat banyak orang alasan viralnya, kita harus minta maaf ke orang tersebut. Nah, itu termasuk dosa kepada sesama makhluk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Selagi kita sekali lagi kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kita usia kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat untuk kita sehingga diberikan kepada kita semua sehat walafiat jasmani dan rohani kita, serta dikuatkan semua kita untuk bisa banyak beramal soleh dan maksimal mengisi Ramadan dengan kebaikan insyaallah.
saling mendoakan jamaah sekalian. Jangan pernah malas untuk bermajlis ilmu, karena ini adalah energi kita untuk bisa mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan juga nanti selama bulan Ramadan kegiatan kajian kami tetap berjalan